Sebelum memasuki materi, kita akan membahas tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama ialah siswa dapat menyebutkan keutamaan sifat-sifat para ulama. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap keteladanan para ulama. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah siswa dapat menceritakan ulang kisah keteladanan para ulama. Kira-kira siapa sih ulama 2 yang akan kita bahas ini? 2 ulama yang akan kita bahas, yang pertama ialah Imam Al-Ghazali. Yang kedua ialah Ibnu Sina. Kalian pasti sudah pada tahu. Atau jangan-jangan kalian banyak yang belum tahu. Mari kita simak materi pada kesempatan kali ini. Teman-teman, materi pertama kita hari ini adalah sejarah hidup Imam Al-Ghazali. Sudah ada tahu belum sejarah hidup Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di kota Tusi. Beliau memiliki nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Tusi. Ayah Imam Al-Ghazali adalah seorang sufi. Dia sangat wirai dan sangat menjaga diri. Setiap harinya, ayah Imam Ghazali selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh dan berilmu. Allah mengijabahi doa ayah Imam Al-Ghazali, sehingga lahirlah anak bernama Imam Al-Ghazali yang sangat pandai di bidang fikih, tauhid, dan juga tasawuf. Pendidikan pertama Imam Al-Ghazali berada di Tus. Selanjutnya ia menekuni bidang hukum kepada Abu Nasr Al-Ismaili. Ketika usia 20 tahun, Imam Al-Ghazali pergi ke Nisabur untuk mendalami ilmu fikih dan tauhid kepada Imam Al-Juwaini. Beliau juga melakukan praktek tasawuf dan berguru kepada Abu Al-Farmadi yang merupakan murid dari Abu Al-Qushairi. Pada tahun 1091 Masehi, beliau diundang oleh Nizam al-Mulk untuk mengajar di Nizamiyah yang berada di Baghdad. Setelah itu beliau mulai mendapat posisi dan jabatan yang tinggi dan mulai dikenal oleh banyak orang. Semasa hidupnya, beliau selalu mengkaji Al-Quran hadis, dan di akhir hayatnya beliau mendirikan sebuah madrasah di sebelah rumah untuk para penuntut ilmu dan para sufi yang berkhalwat. Beliau meninggal pada usia 50 tahun pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di kota Tus. Gimana ceritanya? Menarik bukan? Tidak hanya sampai di situ. Imam Ghazali juga menghasilkan banyak karya. Beliau adalah ulama yang gemar menulis dan juga menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Kak Afu akan share kepada kalian apa saja kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Pertama, di bidang logika dan filsafat, beliau menghasilkan karya At-Tahafut Al-Falasifah. Yang kedua, di bidang akidah, beliau menghasilkan karya yang berjudul Arba'in fi Usuluddin dan Qawaid Al-Aqaid. Yang ketiga, di bidang usul fikih, beliau juga menghasilkan karya yang berjudul Al-Mustasfa fil Ilmi Al-Usul. Dan yang terakhir, yang keempat, beliau juga menghasilkan karya di bidang tasawuf yang berjudul
Mishkat Al-Anwar. Banyak sekali bukan karya-karya beliau. Selain yang Ka'afu tadi disebut, masih banyak lagi karya-karya Imam Al-Ghazali. Tadi kan Ka'afu sudah sebutin karya-karya Imam Al-Ghazali. Banyak sekali. Pasti kalian bingung, gimana sih kok bisa Imam Al-Ghazali memiliki karya sebanyak itu? Kuncinya ada di sifat dan karakteristik Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang pelajar yang haus mencari ilmu. Sepanjang hayatnya dihabiskan untuk mempelajari keilmuan. Selain itu, beliau juga taat beribadah dan selalu melakukan zikir, berkhalwat, dan praktek tasawuf yang dianjurkan oleh agama Islam. Poin penting apa sih yang dapat kita ambil dari keteladanan Imam Al-Ghazali? Yang pertama, beliau adalah orang yang gigih, rajin, dan taat beribadah. Yang kedua, beliau selalu ingin mencari ilmu dan haus akan keilmuan. Dan yang ketiga, beliau orang yang pantang menyerah, dan juga beliau adalah orang yang sangat cerdas. Dan yang terakhir, beliau adalah orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan masalah di kehidupannya. Yuk kita teladani sifat Imam Al-Ghazali agar kedepannya kita menjadi lebih baik. Selain Imam Al-Ghazali, kita juga punya tokoh lain yang sangat inspiratif. Beliau tidak hanya terkenal di bidang agama, tetapi terkenal di bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengobatan atau kedokteran. Ada yang udah kenal gak nih sama ulama yang satu ini? Beliau memiliki sumbangsi yang sangat besar. Karya-karyanya diterapkan dalam ilmu kedokteran. Tidak lain dan tidak bukan adalah beliau ulama kita yang bernama Ibnu Sina. Yuk kita simak materi tentang Ibnu Sina, sejarah hidup, karya-karya, dan keteladanan yang dapat kita contoh dari Ibnu Sina. Beliau Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Beliau dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di kawasan Bukhara atau yang sekarang kita kenal dengan Uzbekistan. Ayahnya adalah seorang gubernur pada masa kerajaan Samania. Beliau bermadzhab Ismailiyah, dan selain itu beliau juga menekuni bidang kedokteran. Pada umur 5 tahun, beliau mempelajari Al-Quran melalui ayahnya dan berhasil menghafalkan pada umur 10 tahun. Selanjutnya pada umur 16 tahun, beliau sudah diangkat menjadi dokter. Dan ia adalah pekerja keras dan suka belajar. Sehingga pada suatu ketika, beliau mengalami sakit yang sangat parah di bagian lambung. Hingga pada akhir hayatnya, beliau selalu memakai pakaian putih, mensedekahkan hartanya kepada orang miskin, dan juga membebaskan budak-budak. Beliau wafat pada umur 58 tahun pada tahun 1037 Masehi. Tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga menorehkan karya-karya tulis di bidang tauhid, fikih, tasawuf, dan kedokteran. Di antaranya ialah 1. Kitab Asy-Syifa yang berisi ensiklopedia filsafat. Yang kedua, beliau juga menorehkan karya tulis di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fit Tibb. Yang ketiga, beliau juga menorehkan
karya tulis di bidang tauhid yang berjudul An-Najah, yakni ringkasan daripada kitab Asy-Syifa tentang logika dan ketuhanan. Demikian sedikit dari kitab-kitab yang bisa Kak Afu sebutkan. Masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulis dan dihasilkan oleh Ibnu Sina. Namun, poin pentingnya kita dapat meneladani sikap-sikap yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Yakni yang pertama, beliau selalu rajin, tangguh, haus akan keilmuan. Selanjutnya, beliau selalu taat beribadah. Dan yang terakhir, beliau adalah orang yang gigih dan cerdas. Demikianlah kisah singkat, karya-karya, dan keteladanan sifat Ibnu Sina. Semoga kalian semakin tertarik mengenal lebih dekat para ulama dan meneladani sikap-sikapnya. Wah, gak kerasa nih, kita udah membahas semua materi. Tibalah kita pada kesimpulan. Kira-kira apa sih kesimpulan yang dapat kita petik dari materi kali ini? Nih, Kak Afu kasih tahu. Yang pertama, Imam Ghazali dan Ibnu Sina selalu haus akan keilmuan. Mereka selalu belajar dan tidak pernah putus asa. Dan yang kedua, Imam Ghazali melakukan praktek kerohanian tasawuf. Dan juga Ibnu Sina adalah orang yang taat beribadah. Dan yang ketiga, kedua orang tersebut cerdas dan gigih. Dan yang terakhir, yang keempat, keduanya merupakan orang yang tabah, sabar, dan pantang menyerah. Baiklah, sekian dulu ya materi kali ini. Jangan lupa kita harus meneladani sifat-sifat para ulama. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.